Pak Jokowi tidak perlu membuktikan ijazahnya asli. Ya. Yang menggugat itu buktikan bahwa ijazah itu palsu. Betul, Bung. Jangan menuntut Jokowi membuktikan ijazahnya asli. Buktikan bahwa itu ijazah palsu. Nah, saya mengatakan dia sudah menjadi wali kota 2 kali, Gubernur sekali, dan presiden 2 kali. 2 kali. Ada verifikasi faktual di dalam persyaratan administratif soal pendidikan. Verifikasi faktual itu antara prasyarat itu kalau nggak ada nggak boleh loh ya. Itu diverifikasi ke lembaga-lembaga terkait. Kalau pendidikan ijazah SD, SMP, SMA, Dirjen Pendidikan Dasar Menengah ya, dan atas. Kalau universitas, Dirjen Pendidikan Tinggi. Ya. Siapa yang pernah mengatakan ijazah itu asli? Ya lembaga-lembaga ini, gitu loh. Yang tentunya kredibel ya kan, lembaga negara. Buktikan kepada yang menuduh palsu, kepada instansi ini untuk mengatakan kenapa dulu sampai ada pelantikan Presiden Jokowi, Gubernur Jokowi, dan Wali Kota Jokowi. Karena itu prasyarat, termasuk KTP saya ini kalau palsu, saya nggak bisa jadi anggota DPR. Ada verifikasi administrasi, ada verifikasi ya, faktual. Menuduh Jokowi itu ijazahnya palsu, instansi-instansi yang pernah mengatakan ini asli harus digugat. Nah, instansi itu yang harus digugat. Tapi ya, walaupun mungkin dirjen-dirjen yang sekarang itu mengatakan bahwa ijazah Jokowi asli, ataupun dirjen-dirjen yang lama itu mengatakan ijazah Jokowi asli dan sudah diverifikasi, ya gerombolan Roy Suryo, Rais, Rismon, dan lain sebagainya, itu nggak bakal percaya, udah. Telinga mereka itu sudah tertutup dengan kebencian gitu. Hati mereka sudah gelap dengan kebencian, teman-teman. UGM aja yang jelas-jelas mengatakan Pak Jokowi lulus dari UGM, wisuda di UGM, ya mereka masih AEO, masih mencari kesalahan. Aduh. Jangan meminta Jokowi membuktikan ijazahnya asli. Yang menggugatnya bisa membuktikan bahwa ijazah itu palsu. Saya kira begitu ya. Saya tidak mengatakan PDIP membuktikan ijazahnya palsu asli. Sebagai prasyarat wali kota, gubernur, dan presiden itu diserahkan pada KPU. Ya. Siapa yang membuktikan asli atau tidaknya ijazah Jokowi? Ya, lembaga terkait dan instansi terkait. Iya, betul. Benar. PDI mengatakan karena itu sebagai kader waktu itu kita bawa sebagai prasyarat administratif. Tentang asli tidaknya, instansi itu memverifikasi. Ada verifikasi administratif, ada verifikasi faktual. Selesai, clear. Bandingkan aja. Rekam jejaknya, rekam gagasannya, rekam karyanya. Via ini sepertinya akan menjadi momok Roy Suryo seumur hidup, teman-teman ya. Akan menjadi jejak rekam yang sangat buruk dari Roy Suryo gitu ya kan. Aduh, kasihan Menpora ya kan. Tanah airku. Ayo. Kebingungan. Yo kata yo, aku nggak tahu nyanyi yo. Kasihan banget. Nyanyi Roy. Yo, tepuk tangan. Roy juga pernah tersandung kasus perabotan kala menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Ia diisukan menggondol ribuan barang rumah tangga milik Kemenpora hingga disuruh mengembalikan aset negara yang jumlahnya mencapai 3.226 perabotan. Roy Suryo pernah ditetapkan menjadi tersangka kasus penistaan agama. Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus mengunggah meme patung di Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Joko Widodo. Ketika jadi anggota Dewan suka tidur, ketika jadi Menteri Pemuda Olahraga nggak apa lagi Indonesia Raya, ketika jadi Menpora dan jabatan berakhir tersangkut kasus perabotan rumah, panci dan segala macam. Setelah menjabat tersangkut kasus penistaan. Aduh, ini yang kalian sebut ahli ini. Ahli apa ini? Sebut teman-teman, ini ahli apa ini? Ahli digital forensik, ahli IT, telematika, atau ahli panci gitu? Ahli tersangka apa gitu? Ada nggak yang dinyanyikan di sana itu kata-kata yang Anda sebut? Enggak, lagu itu Anda saya tahu. Ya bukan yang Anda tahu. Betul. Itu dengan yang dinyanyikan di istana. Justru karena saya tahu lagu itu, Bukan yang di istana diputar. Anda dengar nggak? intinya lagunya sama. Saya pertanyaannya gampang, Anda ribet banget orangnya. Loh, enggak. Emang ribet, Anda dengar nggak lagu itu dari awal sampai akhir? Kita lirik deh, coba. Kita liriknya. Makanya jangan yang di situ. Itu beda. Liriknya jelas kan? Beda, Pak. Aku juga sama. Lagu yang dinyanyikan di istana itu sudah disensor, diperbaikin, Pak. Jadi makanya kalau nggak dengar, tapi udah komen sampai ke ujung dunia gitu. Bukan nggak tahu. Intinya. Nah, Deddy Sitorus sudah membuka tabir bagaimana sikap Roy Suryo. Belum melihat secara utuh, belum melihat secara jelas, sudah mengomentari sampai ujung dunia ya kan. Intinya adalah itu tidak tepat, Pak.
Itu tidak tepat. Anda tadi kan ada ngomong goblok. Loh, iya, memang ada. Makanya saya tanya. Makanya ada. Kita sama aja. Kan kita Kamu denger nggak? konfirmasi, Bang. Kita dengar, Bang. Nah, nggak ada kata-kata yang dia bilang itu. Tidak Saya ada pastikan. kata-kata yang Mas Roy bilang tadi. Coba puter sampai habis. Untung tidak ada. Tapi artinya Memang ada hal yang kami kasih. Untung tidak ada. UGM juga tadi menawarkan. Kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh, nih, saya bilang kita sesama keluarga besar UGM. Sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Apalagi kita datang itu kan dalam rangka syawalan. Syawalan aja di penjara Roy. Gini lah ya, nasib orang yang sudah tahu bakal di penjara teman-teman. Presiden Jokowi Begini, yang sadar diri begini. dan tahu malu begitu ya. Begini, kasih dong parameternya. Jangan pakai istilah jangan. Itu yang saya bilang tadi. Parameternya. Saya kasih tahu kepada Anda Itu yang saya bilang parameternya. tadi bahwa itu Tidak narasi adu domba. murah. Presiden Begini loh, saya dan sudah sepakat lengser, dengan Mas Andi tadi. masih saja Begini, sibuk di TV parameternya untuk harus itu saya kasih apa yang terganggu di pemerintahan Prabowo Subianto dengan yang dilakukan oleh Pak. Nah, saya kasih Apa yang parameter. terganggu di situ? Parameter Program-program konstitusi. kerakyatan apa yang terganggu Ya, saya oleh sampaikan. Pak Jokowi? Pak Jokowi selama ini support dan antara saya mau jawab. support. Ini haknya masih bicara ya. Hari ini juga, per hari ini juga Mengganggu istana kinerja mengutus Pak konstitusional. Jokowi Oke, ke ya, Prabowo. Vatikan. Oke. So, udahlah Menteri narasi-narasi adalah narasi bawahan adu domba. presiden. Jadi Narasi pasal adu domba, 17 kan? mengatakan menteri Sikat adalah terus. bawahan presiden. Presiden mana? Presiden yang berkuasa. Hari ini timbul gambaran masih bos saya. Apakah ini mengganggu dalam adab administrasi? Yes. Bagaimanapun tidak boleh ada bos tunggal. Pernyataan seperti ini mengganggu. Saya bilang program Kedua, mana? Program mana yang terganggu? Program kerakyatan Prabowo mana yang terganggu? bukan program mana yang terganggu. Makanya parameternya harus program jelas. Prabowo mana yang Itu berhasil yang Anda tanyakan. yang Anda sampaikan Tidak itu ada program hanya di Prabowo yang pikiran, berhasil. hanya di Karena pikiran, Presiden hanya di kita pikiran ada orang-orang yang tidak suka kepada Pak Jokowi dan Pak Prabowo bersama. Bukan Loh, pemikiran saya. parameternya harus Bukan jelas. yang terganggu. Parameternya harus jelas. Anda membiarkan Seru juga ya, saya nggak bisa berkata-kata apa-apa teman-teman melihat debat ini. Yang jelas ya, gerombolan pembenci Ferry Amsari memang nggak pernah mau melihat Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu akur teman-teman ya. Mereka sepertinya masih sakit hati kalau melihat Pak Jokowi masih dielu-elukan masyarakat gitu. Ferry Amsari ini kan yang juga kemarin ceramah di UGM setelah Anies Baswedan yang juga di sana nyinyirin Deddy Mulyadi lah, nyinyirin Pak Prabowo lah dan lain sebagainya. Aduh, ini pakar hukum tata negara yang tukang nyinyir teman-teman. Nyinyirannya tuh aduh sudah melambung dan melanglang buana teman-teman. Aduh. Luar biasa ya. Nyinyiranmu itu loh pakar-pakaran. Apakah tadi saya tertarik nih dengan kata-kata Waketum Projo tadi ini. Apakah kita daulat si Ferry Amsari jadi pakar jangan-jangan? Ya, Ferry Amsari kan suka ngomong jangan-jangan. Jadi hidupnya tuh penuh dengan kecurigaan, teman-teman. Hidupnya tuh penuh dengan apa ya? Penuh dengan jangan-jangan lah pokoknya, jangan-jangan begini. Penuh dengan ketakutan gitu. Aduh, tidak ada sikap optimis dalam hidupnya. Sebenarnya pesimis gitu. Aduh. Ada satu postingan dari Joshua Sinambela di salah satu blog dia. Nah, Joshua Sinambela ini Computer Network Inforce Consultant dan Digital Forensic Investigator, Professional IT Trainer, System and Network Security and Cyber Security Lecturer. Ini jelas ahli teman-teman. Joshua Sinambela, the real ahli, bukan ahli omon-omon seperti Roy Suryo. Nah, kita dengarkan dulu ya. Just.brain.com, dia itu adalah digital forensic investigator. Nah, saya juga sependapat dengan apa yang disampaikan dia dan kurang lebih sama. Ya. Jadi si ahli, dia menyebut nama itu ya, si ahli menyatakan bahwasannya ijazah Jokowi adalah palsu karena membandingkan dan menyimpulkan font yang ditemukan di foto ijazah dan skripsi menggunakan font Times New Roman yang diketahui si ahli ada di OS Windows. Jadi si ahli nggak sadar sejak lama dunia percetakan sudah pakai font Times New Roman. Jadi menurut Joshua Sinambela, ahli digital forensik investigator, dia UGM juga bang. Menyimpulkan hal sama, template cover itu Times New Roman itu sudah ada. Iya, sudah dipakai sebelum Windows dipakai. Nah itu dan pasti percetakan lebih advance dong dibanding masyarakat umum kan. Dia udah lengkap dong datanya. Dan dia membandingkan juga tuh sama tuh, membandingkan ijazah Jokowi dengan ijazah orang lain yang lulus di tahun yang sama. Dia ketemu juga tuh. Fakultas Kehutanan juga, fontnya juga sama. Sama. Izin Pak, saya Zam dari Kumparan. Mau penegasan, berarti ini merespon yang tuntutan Forum Purnawiran TNI itu mendesak ini yang soal Gibran ya? itu ya Pak ya? Iya kan ada kan 8 poin itu ya, sekarang sudah beredar di medsos ya, sudah ada banyak komentar yang muncul. Maka inilah ya sikap presiden ya, bukan mengasuhkan ya, tapi tetap menghargai ya, karena kita paham bahwa perbedaan itu ada yang pro ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja
Hanya saja jangan sampai perbedaan itu yang menjadikan kita tidak satu sebagai bangsa. Betul. Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana. Nah, Bangsa kita sedang memperkeruh menghadapi suasana. banyak tantangan.